Pada kesempatan lain, Presiden Prabowo juga ingatkan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian agar tidak mencari masalah yang tidak perlu atau mengkriminalisasi rakyat kecil. Prabowo mengaku banyak menerima laporan ada aparat penegak hukum melakukan praktik yang tidak benar. Kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, bagaimana capaian dan tantangan di bidang hukum dan demokrasi? Kita ulas bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan media manajer Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Mas. Saya ke Bung Hairil dulu ya. Bung Hairil, tadi di pengantar berita yang sudah saya bacakan, itu mengatakan Pak Prabowo bahwa ya jangan kriminalisasi sembarangan gitu ya, publik terutama ya rakyat kecil kalau saya melihat arahnya. Karena kalau penegakan hukum yang katanya penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas katanya zolim. Tapi apakah itu saja catatan untuk bidang hukum dan demokrasi pada pemerintahan 1 tahun Prabowo Gibran ini menurut Anda? Ya, kalau kita melihat memang itu kriminalisasi merupakan menjadi salah satu elemen yang menjadi highlight dari 1 tahun pemerintahan Prabowo ini. Ya. Kalau kita melihat itu tidak hanya banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi hanya karena memprotes aktivitas tambang yang ada di wilayah mereka. Itu salah satu elemennya. Tapi kalau secara garis besar, hari ini tadi kita melakukan konferensi pers, ya. Memberikan menginformasikan ke publik terkait apa sih sikap Amnesty terkait 1 tahun pemerintahan Prabowo ini. Kita melihat terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang masif di 2 spektrum utama hak asasi manusia. Apa saja itu? Pertama di hak sipil politik itu masif terjadi, dan juga di sektor di hak-hak sipil ekonomi sosial budaya. Itu kita merekam selama 1 tahun terakhir ini masif terjadi. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa terjadi erosi yang serius hak asasi manusia selama 1 tahun pemerintahan Prabowo. Apa penyebabnya? Kita melihat maraknya praktik-praktik maupun kebijakan-kebijakan otoriter selama 1 tahun terakhir ini yang menjadi latar belakang masifnya pelanggaran hak sipil dan ekosok tadi. Ini kita bisa lihat dalam tidak hanya praktik maupun kebijakan, kita juga lihat statement-statement publik dari pejabat negara yang tidak sensitif, yang juga sangat-sangat tidak sensitif terhadap hak asasi manusia. Kita melihat ini diakibatkan oleh kebijakan yang populis yang tidak partisipatif. Dan ketika masyarakat melakukan protes terkait kebijakan-kebijakan ini direspons secara represif oleh pemerintah. Dan kita lihat tidak ada ruang dialog sama sekali dalam pembuatan ini, dan baru terjadi dialog ketika protes sudah meluas dan jatuh korban. Ini kita berkaca dari demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Artinya tidak ada metode-metode dialogis, tidak ada partisipatif tadi yang jadi catatan kunci saya di statement yang Anda berikan. Nah, Bung Irawan, kalau melihat minimnya dialog, minimnya partisipasi publik, minimnya keterlibatan publik dalam memberikan aspirasi dalam setiap kebijakan langkah pemerintahan Prabowo Gibran dalam 1 tahun pemerintahannya, apa yang bisa Anda highlight atau Anda garis bawahi soal ini? Saya jawab yang paling utama dulu pertama. Bahwa anggapan tersebut tidak benar.
Karena proses dialog itu terus dilakukan baik oleh Presiden maupun oleh DPR. Sehingga kemudian yang perlu kita pertanyakan kepada Mas Hairil adalah dialog yang seperti apa yang dimaksud yang itu tidak dilakukan. Karena dalam proses misalnya perancangan undang-undang, pengambilan kebijakan, dialog itu dilakukan. Tetapi kembali kepada tadi persoalan terkait dengan janji politik Presiden Prabowo, sebenarnya kalau kita lihat dan nilai Presiden Prabowo bersama wakilnya Gibran, sebenarnya termasuk presiden dan wakil presiden yang datang dengan janji politik yang sederhana. Rakyatnya nggak boleh lapar, generasi penerusnya harus cerdas. Itulah kemudian terimplementasi dari konsep dalam makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan itu tergambar dari program-program yang kemudian telah masuk dalam APBN kita ke depan. Nah, kaitannya dengan kita bicara terkait dengan tadi hak asasi manusia atau human rights yang tadi dibagi dalam 2 rumpun besar, kaitannya dengan misalnya yang pertama adalah hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial budaya. Kalau kita bicara 1 tahun terakhir pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk yang paling prinsip dan fundamental dalam hak asasi manusia kita kan pelaksanaan misalnya pilkada setelah beliau dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Di situ hak untuk memilih dan hak untuk dipilih warga negara terjamin. Terus hak terkait dengan contoh misalnya makanan bergizi gratis itu kan bagian dari pemenuhan hak ekonomi sosial budaya warga negara. Terus ketiga misalnya kaitannya dipersoalkan tadi gambaran besar kaitannya dengan peristiwa katakanlah kriminalisasi yang disampaikan tadi terkait dengan konflik-konflik agraria. Nah saat ini dan terakhir misalnya kalau Bapak mengingat DPR sedang membentuk satu pansus yang disebut dengan Badan Pelaksana Penyelesaian Konflik Agraria dan itu harus kita tunggu bagaimana kemudian pansus tersebut jalan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi harus diperjelas pelanggaran hak asasi manusia yang mana dan bentuknya seperti apa. Kalau menurut Anda metode dialogis, keterlibatan publik, partisipasi publik dalam mengambil keputusan itu sudah diakomodasi oleh pemerintahan ini. Lalu yang terjadi beberapa bulan kemarin, demonstrasi besar-besaran sehingga memakan korban. Apa yang terjadi sesungguhnya kalau begitu? Itu kan bagian dari ekspresi publik, gitu. Ekspresi publik yang tidak bisa menyampaikan aspirasi. Diejawantahkan dalam proses demonstrasi tadi, protes publik tadi. Tetapi kan tidak bisa juga kemudian kita menihilkan apa yang kemudian telah dilakukan oleh Presiden, apa kemudian dilakukan oleh DPR, atau apa yang kemudian dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lain, kementerian lain, gitu. Jangan kemudian satu peristiwa kemudian menghapus seluruh apa saya garis bawahi begini, Bung Irawan. Kalau Presiden memang sudah mengkomunikasikan itu dengan baik, tidak hanya kepada seluruh jajarannya, tapi tadi menurut Bung Hairil juga, pejabat-pejabatnya ini yang tidak mengkomunikasikan juga dengan baik kepada rakyatnya. Nah, berarti itu kan persoalan komunikasi, bukan kemudian satu peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran. Lalu apa yang harus diperbaiki? Kalau begitu apa yang harus diperbaiki? Ya, ada banyak hal kemudian. Satu hal misalnya yang kita tarik dari satu gambar besar yang dilakukan oleh satu lembaga survei. Gitu. Ada kemudian tingkat kepercayaan, ada kemudian tingkat kepuasan rakyat, ada kemudian harapan rakyat. Ada beberapa catatan-catatan besar yang memang harus kemudian kita perbaiki terus-menerus. Tetapi 1 tahun pemerintahan yang telah berjalan ini juga kita harus tunggu dampaknya gitu. Karena ini kan kebijakan yang baru diambil dan ini baru 1 tahun pertama. Dan di situ ada beberapa catatan pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintahan ini dan itu juga bagian yang harus memang kita yakini harus kita perbaiki gitu. Ada tanggapan Bung Hairil? Ya, saya kira kalau mengenai partisipasi tadi kita melihat banyak kebijakan yang tidak diambil yang tidak sesuai, tidak dilakukan partisipasi atau konsultasi dengan masyarakat. Contohnya kasus pajak bumi dan bangunan tadi yang menuai protes di berbagai daerah. Itu contoh nyata bagaimana suatu kebijakan diambil tanpa pertama mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi sosial masyarakat dan juga bagaimana kebijakan tersebut ketika orang berdemonstrasi direspons secara represif oleh aparat. Kami mencatat dalam 3 demonstrasi besar selama pemerintahan Prabowo ini 1 tahun ini, kami mencatat ada sekitar 5.000 orang menjadi korban penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat ketika berdemonstrasi dalam menolak
Undang-Undang TNI pada bulan Maret, pada Hari Buruh, dan pada bulan Agustus kemarin. Ya. Itu hanya dari contoh-contoh demonstrasi yang besar. Bagaimana dengan demonstrasi-demonstrasi yang tidak termonitor? Di situ banyak juga terjadi pelanggaran. Nah, terkait kriminalisasi warga, baru minggu lalu 11 orang masyarakat adat di Mabasangaji itu divonis bersalah menghalang-halangi kegiatan tambang yang legal hanya karena memprotes adanya aktivitas tambang di wilayah mereka. Nah, sedangkan hak mereka atas tanah juga dijamin dalam undang-undang. Nah, kenapa tidak? Ini salah satu bukti bahwa ketika mengambil kebijakan terkait industri-industri ekstraktif di masyarakat itu, masyarakat adat itu tidak dilibatkan. Dan ketika mereka menolak, kriminalisasi menjadi jawaban. Hari ini baru saja Presiden Prabowo Subianto juga tadi sudah menyatakan atau memberikan pesan yang saya rasa cukup tegas ya kepada Kejaksaan Agung, kepada Polri juga tadi, bahwa ya itu tadi yang saya katakan, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan itu mengatakan hal yang zolim, kriminalisasi terhadap rakyat kecil, termasuk yang Anda sebutkan tadi. Apakah itu cukup dengan pernyataan tegas Prabowo kepada institusi hukum di Indonesia? Saya rasa pernyataan lewat media seperti itu tidak cukup untuk membuat suatu perubahan di institusi negara. Harus ada produk-produk hukum dalam bentuk regulasi yang menyatakan bahwa Presiden menolak segala bentuk bentuk kriminalisasi yang terjadi di masyarakat. Presiden bisa menerbitkan suatu aturan ataupun produk hukum yang disebarkan kepada penegak hukum maupun pengadilan yang ada di Indonesia agar tidak memproses segala kasus-kasus yang terkait kriminalisasi di masyarakat, khususnya di masyarakat adat di daerah-daerah itu yang mereka tidak paham hukum dan ketika menolak aktivitas tambang di daerah mereka, mereka harus berurusan dengan hukum. Ini kan seringkali terjadi di daerah ya. Kalau memang yang tampak di ibu kota mungkin tidak sebesar yang terjadi di daerah. Wirawan, bagaimana juga memastikan bahwa Presiden Prabowo ini benar-benar bisa mendengarkan dan mengetahui kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang terjadi di daerah tadi dengan baik supaya laporan yang diterima Presiden juga benar-benar real begitu, bahwa ada sebenarnya kasus-kasus kriminalisasi yang masih terjadi hingga detik ini. Ya, itulah sebenarnya tadi. Sebenarnya saya setuju tadi yang disampaikan bahwa pernyataan Presiden itu termasuk pernyataan yang tegas dan terang. Gitu. Dan itu tentu bagian dari executive order yang keluar dari Presiden. Dan saya meyakini bahwa dengan pesan yang jelas dan terang tersebut, Kapolri, Jaksa Agung pasti akan memedomani perintah Presiden. Nah, kaitannya dengan katakanlah menggunakan bahasa kriminalisasi itu kan bagian dari proses penegakan hukum yang mekanisme ceknya kan banyak, mekanisme akuntabilitasnya kan banyak, baik itu di Polri, baik itu di Kejaksaan, bisa juga dilakukan proses cek misalnya di pengadilan kalau misalnya ada proses melalui proses pembuktian. Tetapi kaitannya dengan bagaimana itu sampai dengan ke Presiden. Nah, kanal-kanal ini kan telah ada. Bisa melalui DPR, bisa melalui institusinya itu langsung sendiri. Misalnya kalau misalnya ada Kapolsek, Kapolres, Kapolda yang memang tidak mengindahkan perintah Presiden tersebut kan bisa disampaikan kepada Kapolri. Jadi bisa dilakukan secara berjenjang gitu. Dan saya yakin juga Presiden bisa menindaklanjuti kan ya, karena banyak hal yang kemudian menjadi aspirasi publik itu dipenuhi oleh Presiden, dan tidak mungkin Presiden berbicara seperti itu di ruang yang terbuka di depan seluruh penegak hukum kemudian menyampaikan persoalan-persoalan itu, tapi kalau kemudian peristiwanya nggak ada. Kalau saya tangkap artinya Presiden Prabowo ini bisa mendengarkan juga sebenarnya aspirasi publik dan mengeluarkan statement itu tadi merupakan salah satu bentuk reaksi dirinya untuk menertibkan pembantu-pembantunya. Kalau saya melihat pembantu-pembantunya yang harus bisa diyakinkan bisa menjalankan perintah Presiden. Nah, sejauh ini pembantu-pembantunya ini juga seringkali juga tadi dibilang ya, pejabat-pejabat ini mengejawantahkan perintah Presiden, tidak seluruhnya dilakukan. Nah, kalau sudah demikian, beberapa waktu lalu juga Presiden mengatakan kalau 3 kali nakal pembantu-pembantunya bisa saja diganti gitu. Nah, termasuk dari partai Anda juga kan ada yang duduk di kursi menteri. Menurut Anda hal seperti itu yang harus dilakukan Presiden agar pembantu-pembantunya bisa patuh terhadap Presiden? Ya, setuju. Presiden melakukan evaluasi karena itu merupakan hak prerogatifnya. Silakan saja Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap
menteri-menteri yang memang dikualifikasikan seperti tadi, tidak melakukan dialog, tidak responsif, tidak mengerjakan direktif presiden, tidak mengerjakan apa yang kemudian menjadi aspirasi rakyat. Dan termasuk begini, kalau saya melihat Pak Prabowo itu secara politik, orang seringkali a priori dan meng-underestimate dengan latar belakang militernya. Padahal kalau kita lihat praktik administrasi kepresidennya itu sangat demokratis. Dia bisa berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kemudian dengan pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya itu dilakukan dialog. Termasuk juga kemudian menteri-menterinya bersama DPR juga melakukan dialog. Jadi setiap kebijakan itu didialogkan. Oke. Bung Heril, tidak hanya masalah kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Hari-hari ini juga masalah demokrasi juga agak disibukkan dengan isu supremasi sipil dan juga keterlibatan militer dalam beberapa pengambilan kebijakan yang dinilai juga agak represif sepertinya. Mungkin cukup represif ya kalau dilihat dari statistik yang Anda berikan tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa dievaluasi dari dua hal tadi? Saya akan tanyakan hal itu nanti kepada Bung Heril setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi kita sudah bahas catatan hukum dan demokrasi, tapi ada juga singgungan soal itu, soal supremasi sipil dan keterlibatan instansi militer dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya tadi bertanya ke Bung Heril, ada catatankah soal supremasi sipil dan keterlibatan instansi militer ini tadi? Jadi memang salah satu highlight penyebab dari pelanggaran HAM yang saya sebutkan tadi di dua spektrum tadi itu memang salah satu kita meng-highlight adanya meningkatnya militerisasi ruang sipil dalam 1 tahun terakhir. Ini sebenarnya yang sudah terjadi sebelumnya tapi makin meningkat setelah revisi Undang-Undang TNI pada Maret lalu. Nah, kita lihat jumlah perwira aktif yang tadinya hanya bisa menempati 10 institusi sekarang menjadi bertambah 16 dan juga pembentukan batalion teritorial itu kita melihat mengaburkan batasan antara area-area pertahanan dan non-pertahanan. Jadi selain itu kita juga lihat TNI terlibat dalam kerja-kerja non-pertahanan, terlibat dalam ekonomi, dalam pemproduksian obat, terlibat dalam bertani di masyarakat, dan bahkan mengurusi PSN di lapangan. Jadi ini semua merupakan salah satu apa yang kita sebut gejala militerisasi ruang sipil yang menyempitkan ruang sipil itu sendiri, yang dimana ini bisa menimbulkan pertanyaan besar terkait di mana supremasi sipil sebenarnya di dalam pemerintahan Prabowo ini. Nah, TNI memproduksi obat yang dimana kita nggak lihat ada darurat militer sipil yang bisa menjustifikasi pelibatan TNI di non pertahanan. Oke, kalau gitu saya tanya ke Bung Irawan sebagai partai pendukung pemerintah. Ini saya garis bawahi partai pendukung pemerintah, Partai Golkar, karena ya kita harus menyuarakan kepada partai pendukung pemerintah untuk bisa mengetahui jawaban apa yang diharapkan oleh publik. Salah satunya tadi penyempitan ruang sipil oleh instansi militer, pelibatan militer yang menyempitkan ruang-ruang sipil. Apa yang bisa Anda jawab? Urgensinya sejauh mana sih pelibatan militer di ruang sipil ini? Ya tentu pendapat yang seperti yang disampaikan Mas Hairul sesuatu pendapat yang harus kemudian kita pertimbangkan secara serius kaitannya dengan tadi isu militerisasi ruang sipil. Tetapi meskipun dalam konteks yang lebih besar yang dikatakan supremasi sipil, ya sampai sekarang sipil yang masih suprem terhadap militer. Ada banyak simbol-simbol demokrasi yang itu membuat kita yakin bahwa keberadaan sipil masih lebih suprem dibanding militer. Memang bahwa ada kebijakan-kebijakan tadi yang tadi penempatan militer aktif di lembaga-lembaga yang dianggap itu di lembaga sipil. Kemudian ada operasi militer selain perang OMSP yang kemudian sedang dikerjakan dalam konteks misalnya ketahanan pangan karena mungkin mencermati dinamika global atau apapun lah itu, tetapi Presiden menganggap, pemerintah menganggap bahwa itu sesuatu yang relevan untuk kita lakukan. Tetapi yang paling prinsip bagi kami di Partai Golkar melihat bahwa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini itu masih dalam batasan yang telah memang disepakati dalam undang-undang, termasuk misalnya penempatan militer aktif di lembaga-lembaga yang dimaksud oleh Mas Hairul tadi itu masih boleh. Tapi pertanyaan publik juga ada yang menyinggung kemana arahnya dengan pelibatan militer di ruang publik ini tadi?
Ya nggak kemana-mana. Itu kan dalam rangka konteks penguatan pertahanan kita gitu loh. Dalam konteks pertahanan kita ya mungkin saja bahwa karena saya tidak terlalu detail terkait dengan isu pertahanan. Mungkin aja ketahanan pangan itu bagian dari kekuatan pertahanan kita yang memang kalau kita lihat dinamika global ya itu perlu. Karena gitu. kalau bicara konteks pertahanan negara, ini ancaman dari luar bukan dari dalam kan begitu Iya, kira-kira. ancaman dari luar, tapi kan kita nggak tahu sewaktu-waktu ancamannya seperti apa, derajat ancamannya seperti apa, dan dalam konteks itu kan kita harus siap dengan segala sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi. Masih normal menurut Bung Irawan bagaimana? Tidak ada yang normal sebenarnya dari situ kalau kita melihat mandat reformasi setelah reformasi 1998 dan ini kita tidak hanya melihat adanya pelibatan militer di personel militer sendiri, bahkan kebijakan yang diambil pemerintah daerah pun sudah bersifat militeristik. Kita melihat bagaimana pengiriman siswa ke barak itu merupakan salah satu contoh kebijakan sipil, kebijakan pemerintah yang berlandaskan meskipun itu diterapkan oleh pemerintah daerah, tapi influenza dari pemerintah pusat. Dan kita juga melihat adanya penerapan jam malam bagi siswa yang melanggar hak untuk bergerak bagi siswa itu sendiri, dan juga adanya pelarangan demonstrasi, surat edaran Kementerian Pendidikan agar siswa sekolah tidak terlibat demo, padahal hak untuk menyampaikan aspirasi itu bahkan diakui oleh PBB sebagai salah satu proses pembentukan kognisi anak. Itu dilarang. Dan juga kita melihat bahwa ada upaya menjadikan TNI sebagai penyidik dalam kasus pidana dan segala macam. Itu sangat banyak terjadi. Tapi dan ini menggerus profesionalisme. Pidana yang mana ini? Kalau pidana militer kan memang bisa gitu loh. Tapi kalau pidana umum, pidana khusus gitu kaitannya dengan korupsi dan lain-lain yang hanya melibatkan sipil, kan militer nggak boleh terlibat. Sampai sekarang undang-undangnya tetap. Makanya saya dari tadi sejak awal bertanya sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia itu yang mana gitu loh, peristiwa mana gitu. Itu yang harus kemudian dijelaskan kepada publik. Pada hari ini jangan kemudian kita mengambil kesimpulan pelanggaran hak asasi manusia masif, sipil politik, terus begitu juga ekosopnya, tapi kan nggak ada peristiwanya. Gitu. Tapi diskusi apa ukurannya? Diskusi kita akan terlalu panjang jika memang harus membeberkan ini. Ya satu aja yang kemudian yang harus dijelaskan kepada kita. Ya memang itu dilakukan oleh presiden, oleh pemerintah yang memang sifatnya terstruktur dan sistematis yang disebut dengan tadi pelanggaran terhadap human rights tersebut. Kan nggak ada. Dan bahkan kalau kita mau objektif melihat yang dilakukan oleh pemerintahan ini, Kementerian Hak Asasi Manusia kan baru pertama kalinya ada dalam pemerintahan ini. Tapi apakah bergerak efektif? Ya itu kan kita nggak tahu yang pasti karena itu di Komisi 13 ya. Saya tidak mengetahui detail rincian apa yang Bung Heril juga ada catatan, silakan. Kami ada catatan terkait Kementerian HAM itu kalau kita ngelihat kasus pelanggaran kebebasan beragama di Cidahu kemarin, itu ada upaya dari Kementerian HAM untuk menangguhkan penahanan 7 tersangka yang melakukan perusakan rumah ibadah, retreat itu, dan akhirnya walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dianulir setelah adanya kritik dari masyarakat luas. Jadi kita tidak melihat jadi institusi seperti Kementerian Hak Asasi Manusia itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi bagaimana dengan penangkapan para aktivis? Ini yang paling terdekat. Yang peristiwa Agustus kemarin ada sejumlah aktivis yang hingga saat ini masih ditahan. Sikap pemerintah kan jelas. Kalau aksi demonstrasinya, protes publiknya itu memang murni dalam rangka memang memperjuangkan aspirasi publik, tuntutannya, dilepas. Tapi kalau dia misalnya ada dugaan tindak pidana, itu harus kemudian dilakukan pemilahan oleh kepolisian. Kan jelas Presiden juga memintanya seperti itu. Menko Hukum dan HAM juga memintanya seperti itu. Itu jelas sikap pemerintah jelas, sikap Presiden jelas, sikap kepolisian jelas. Nah, dalam konteks supremasi sipil, demokrasi, penetapan hak-hak sipil, dalam konteks politik ya, saya lihat di parlemen ini kan sebenarnya tidak ada oposisi, relatif tidak ada oposisi, Bung Irawan sekarang ini, termasuk juga partai-partai yang sebelumnya pada saat pemilu presiden atau pemilu lalu berseberangan dengan pemerintahan dengan Prabowo Subianto, saat ini juga relatif landai-landai saja. Nah, kira-kira bentuk pengawasannya bagaimana kalau memang tidak terlalu tajam lagi seperti sebelum-sebelumnya begitu di periode-periode sebelumnya? Kalau itu sih
Ya kalau pendapat saya itu kan berarti kan kemampuan presiden dalam melakukan konsolidasi politik yang membuat partai-partai juga akhirnya ikut untuk mendukung dia gitu. Tetapi bukan berarti bahwa dukungan kami terus kemudian menghilangkan daya kritis parlemen terhadap presiden. Itu juga terus dilakukan. Makanya kemudian kami selalu mencari-cari apa yang kemudian misalnya tadi ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terus hak sipil politik, ekosop. Padahal kalau kita bicara misalnya 1 tahun pemerintahan tadi, salah satu hak sipil politik yang paling signifikan itu adalah perlindungan hak dipilih dan memilih, terus kemudian penegakan hukum yang adil, terus ekonomi sosial budaya. Justru makanan bergizi gratis kan bagian dari pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, meskipun undang-undang dan konvensi PBB mengatakan itu dilakukan secara progresif memenuhi sesuai dengan kemampuan negara. Tapi kan Prabowo berusaha dengan apa yang kemudian ruang yang tersedia untuk memenuhi janji-janji politiknya, itu kan bagian dari upaya memenuhi hak ekonomi sosial budaya tadi. Tapi ya tadi, dalam konteks konsolidasi politik iklimnya yang sekarang ini terjadi, termasuk di parlemen lah kita katakan. Menurut Anda masih sehat dengan iklim demokrasi kita ke depan? Jadi memang ini tidak sehat kalau kita melihat bagaimana peran parlemen itu tidak menjadi pengontrol terhadap kinerja pemerintah. Yang kita lihat di publik itu, di tayangan-tayangan di publik kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak terlalu discrutinize, tidak terlalu ibaratnya tidak terlalu di-challenge begitu. Di-challenge oleh parlemen kita sekarang. Cenderung banyak hanya sebagai rubber stamp ataupun menjadi tukang stempel dari kebijakan pemerintah. Ini peran parlemen yang harus diperkuat sebenarnya. Kalau tanpa peran parlemen yang kuat, kita akan mengalami erosi atau regresi demokrasi yang lebih jauh lagi. Ini yang menjadi catatan serius kita juga. Kita melihat bahwa maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ini, yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah itu juga akibat salah satunya kurangnya pengawasan dari parlemen sendiri. Ya, fungsi pengawasan itu sendiri yang saat ini juga entah bagaimana saya melihatnya setiap hari publik makin ragu dengan parlemen. Kira-kira apa yang bisa didorong setidaknya oleh Partai Golkar lah di parlemen? Ya, kami kan yang di peristiwa Agustus itu kan membuat parlemen itu melihat ke dalam. Bukan hanya fraksi Golkar, tapi kan juga fraksi-fraksi lain seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Banyak hal yang terus kita dorong untuk kita perbaiki gitu. Kaitannya dengan satu misalnya proses yang terjadinya check and balance antara legislatif dan eksekutif. Nah, makanya kemudian ya mohon maaf, dengan segala hormat saya menghormati pendapat Mas Hairil tadi, tetapi menurut saya berbeda gitu. Justru tidak ada istilah rubber stamp bahwa DPR sekedar stempel. Buktinya kami misalnya di Golkar, walaupun kami adalah partai koalisi, kami juga melakukan kritik terhadap makanan bergizi gratis bahwa teknis persiapannya, teknis penyalurannya dan lain-lain itu harus diperbaiki oleh pemerintah gitu loh. Begitu juga mungkin partai-partai lain saya tidak membaca ya. Tetapi dialog-dialog kritik tersebut selalu ada hadir di parlemen. Kritik gitu disampaikan, tapi tindak lanjut dari pemerintah apakah juga diawasi secara terus-menerus? Pasti ditindaklanjuti secara terus-menerus. Tapi yang pasti bahwa sebenarnya wilayah dari eksekusi program itu kan wilayah dari eksekutif. Bagi kami legislatif adalah bagaimana mendorong kebijakan ini misalnya pro rakyat, terus sesuai dengan undang-undang, kemudian anggarannya ada dan itu kami awasi implementasi programnya. Memang ini kan misalnya makanan bergizi gratis ini kan satu program yang baru yang memang ada banyak hal teknis-teknisnya yang harus kita perbaiki gitu. Jadi menihilkan peran parlemen dalam proses bernegara kita menurut saya kurang tepat. Karena buktinya ada gitu. Ya, sekali lagi saya ingin diskusi kita malam hari ini juga memberikan kesimpulan bahwa ada komitmen setidaknya dari parlemen dan juga kita semua sebagai publik juga sama-sama merefleksikan diri bahwa publik diminta bersabar, tapi parlemen, eksekutif dan juga jajaran pemerintahan juga ada tindakan yang bisa benar-benar dirasakan langsung oleh publik. Ya, kami mengajak publik bisa mengawasi pemerintahan ini, bisa mengawasi
parlemen. Kami sangat berterima kasih dan memang dalam satu negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia ini, kritik publik itu bagian penting dari proses kita bernegara, berbangsa dan bernegara, dan itu kita benar-benar mengapresiasi gitu. Makanya itu kemudian ada banyak hal, termasuk sebenarnya prosesnya itu kan telah dilaksanakan, tetapi kita mau buat lebih masif lagi, terus buat lebih transparan, terus komunikasi politiknya diperbaiki, termasuk yang tadi dialog-dialog publik. Sebenarnya misalnya kayak amnesti kan sangat dilibatkan misalnya dalam pembahasan RUU TNI gitu. Terus kemudian Tidak sangat, Bang. tapi kan Itu misalnya statement sudah yang ke kurang Mahkamah Konstitusi itu kan bagian dari proses civil rights yang memang dijamin oleh negara dan Dasar Undang-Undang konstitusi. itu minim Tapi beginilah, partisipasi. Bung Irawan ini adalah perwakilannya rakyat. Tapi Bung Hairil juga sebagai penyambung lidah rakyat dengan menginventarisasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, masih ada harapan nggak? Kita masih punya 4 tahun untuk melihat kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Masih ada harapan nggak? Terutama di bidang hak asasi manusia dan supremasi sipil dan demokrasi. Tentunya kita tidak mau berharap banyak. Kita dari masyarakat sipil itu dalam artian akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di tengah melemahnya peran parlemen dalam mengontrol pemerintah. Salah satu yang kita sorotin juga adalah kurangnya perhatian parlemen terkait dorongan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta setelah demonstrasi Agustus kemarin. Dan kita lihat tidak ada dorongan dari parlemen. Akhirnya pemerintah juga merasa tidak ada kritik dari parlemen sendiri. Akhirnya Termasuk pemerintah menolak. transformasi Polri yang kemarin sempat digaungkan. Iya. Itu salah satu bagian dari aksi demonstrasi kemarin sebenarnya kan? Iya, tapi tim gabungan pencari fakta itu tidak dibentuk walaupun setelah terjadi pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa itu ada informasi dari presiden bahwa presiden setuju untuk membentuk tim independen dan akhirnya ditolak dan tidak terjadi. Jadi kita melihat untuk kedepannya masyarakat sipil akan terus mengawal jalannya pemerintahan, khususnya untuk 4 tahun ke belakang, dan kita juga meminta karena kalau kita melihat data yang kita rilis tadi dari Amnesty ini, ada 200 lebih pembela HAM yang mengalami kekerasan, mengalami serangan selama 1 tahun pemerintahan Prabowo ini. Ini datanya konkret. Dan ketika peran parlemen melemah dan masyarakat sipil mengambil peran untuk mengawasi pemerintahan lebih banyak, dan disitulah pembela HAM itu mengalami serangan ataupun kriminalisasi di masyarakat. Pertanyaan sama kepada Bung Irawan terakhir untuk penutup, singkat saja. Jadi kami masih punya harapan sebagai publik atau harapan itu sama sekali sudah sirna? Wajib. Karena ya bernegara ini kan satu proses yang, proses yang tidak selesai. Saya ingin menyampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa 1 tahun ini pemerintah ini sebenarnya banyak hal yang sudah on the right track yang dilakukan. Memang kemudian sebagian publik melihat ada yang masih kurang. Sebagian publik mungkin sudah lebih, tapi dalam perspektif melihatnya satu kebijakan tersebut dalam perspektif yang berbeda. Dan itu biasa dalam satu negara demokrasi. Tetapi saya ingin meyakinkan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden beserta Wakil Presiden, ini sudah on the right track, dan menurut saya sebenarnya paling benar dan paling cocok dalam negara demokrasi itu kalau DPR bersama kekuatan masyarakat sipil ini kerjanya bareng gitu. Itu yang kita harapkan dan harus diwujudkan. Dan kita juga sebenarnya berharap itu gitu. Tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Iya, jangan jalan sendiri-sendiri, dan kita harus punya trust gitu bahwa tidak ada yang lebih baik dan lebih benar pendapatnya dibanding masih ada 4 tahun ke depan. Semoga kita masih punya harapan untuk bisa menyaksikan atau merasakan impact yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kita semua yang ada di sini, bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa benar-benar dirasakan langsung oleh publik dengan program-program prioritas yang sudah dicanangkan. Dan ini masuk dalam janji politik pada saat pemilu presiden 2024 yang lalu. Baik, terima kasih anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Media Manager Amnesty International Indonesia Hairil Halim yang sudah bersedia juga hadir di Sapa Indonesia Malam untuk berbagi perspektifnya. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bapak. Malam Mas.